Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Lahan pertanian kekeringan, ratusan petani unjuk rasa ke kantor DPRD. Puluhan tersangka narkotika diringkus polisi dalam operasi anti Rinjani. Lintasan sirkuit Mandalika dicat dan dipercantik menjelang MotoGP. Puluhan tersangka narkotika diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat dalam operasi anti Rinjani 2023. Polisi menangkap 35 tersangka dari 18 kasus di Pulau Lombok dan Sumbawa selama 14 hari. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu 902.591 gram, 3 pohon ganja, 1 butir ekstasi, 35,61 gram hasis, mushroom 27,76 gram, belasan ponsel, dan uang tunai 45,6 juta rupiah. Para tersangka merupakan pemilik, pengedar hingga kurir yang berkomplot melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Direktorat Polda Nusa Tenggara Barat telah melakukan pengungkapan sebanyak 18 kasus dengan jumlah tersangka 35 orang. Ya, terdiri dari pengedar, bandar, dan kurir. Karena diantaranya juga kami sudah lakukan kegiatan rehabilitasi pada saat pengungkapannya memang berdasarkan fakta terduga pelaku sebagai pengguna atau pecandu narkotika tersebut. Polisi akan memperketat pengawasan peredaran narkotika di kawasan wisata, pelabuhan, hingga bandara menjelang akhir tahun. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mulai 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah warga Lingkar Mandalika mendatangi kantor Gubernur NTB untuk mengadukan nasib terkait pembayaran lahan mereka yang belum tuntas. Warga didampingi penasihat hukum bertemu dengan penjabat Gubernur NTB lalu Gita Aryadi. Ahmad Sibawai menyatakan kedatangannya bersama warga untuk meminta Pemda menengahi sengkarut lahan mereka yang belum dibayar. Padahal sebagian besar tanah itu sudah dibangun lintasan sirkuit di tikungan 9 dan 10. Ia dan warga berharap pembayaran ganti rugi segera dituntaskan agar tidak menimbulkan persoalan baru. Jadi luas tanah kami itu 77 are dekat parkiran sirkuit, termasuk baru meternya sirkuit di sana. Sampai saat ini belum diselesaikan. Bahkan lahan kami itu di sana juga dirusak, dijadikan untuk kepentingan umum. Namun kami sempat berusaha juga untuk lakukan pencegahan di sana ya. Alhamdulillah. Jadi setelah saya tidak memberikan untuk jalan tempat lahan kami itu, maka lahan itu dipindahkan ke sebelahnya. Ya, jadi kami sebagai pemilik lahan dari pihak pengembang di ITDC merasa kita itu dijajah betul, kelicikan dari pihak ITDC itu. Ya, cukup lama sudah kita dibuat seperti ini dan bukan hanya kami aja yang jadi korban ya, tapi masih banyak orang lain yang jadi korban. Saya masih bertahan di situ karena sama dengan pemilik-pemilik lahan lain bertahan dan janji-janji selalu yang dilakukan. Beberapa kali verifikasi yang diketuai dan bentukan dari Pemprov itu sendiri ya. Pertama itu adalah yang diketuai oleh Pak Haryono tidak ada selesai juga. Kedua lagi dengan Pak Abdul Wahid juga sebagai ketua Satgas kemarin itu Kesbang Polri. Lagi juga tidak ada. Kembali lagi ke Pemprov juga yang membentukkan Satgas itu juga. Pembentukannya itu untuk sanding data pada akhirnya buntu juga. Warga mengklaim lahan seluas 246.857 meter persegi milik 16 keluarga di kawasan zona 1 sirkuit Mandalika belum dibayarkan senilai 4,9 miliar rupiah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Mandalika Grand Prix Association mematangkan persiapan sirkuit Mandalika menjelang perhelatan MotoGP. Pengelola memperindah sirkuit dengan mengecat ulang serta membersihkan lintasan sepanjang 4,3 km. Pengecatan dari garis start hingga finish dilakukan untuk mengganti lapisan cat lama yang rusak akibat cuaca. Pengelola juga telah mengecek ulang lapisan aspal sirkuit dan dipastikan aman dan memenuhi syarat sesuai spesifikasi Dorna Sport. Kalau dari sirkuit sendiri sih selalu siap ya. Balap besok pun kami sudah siap ya, karena kami selalu mengadakan kegiatan track day. Mobil motor itu merupakan ajang latihan dan perawatan bagi kami ya. Track day mobil, track day motor, timing sistemnya kita periksa karena kita pergunakan, CCTV-nya kita periksa karena kita pergunakan. Semuanya kita pakai, jadi dengan kita pakai ini kita tahu mana yang rusak, mana yang perlu diservis, mana yang masih berfungsi dengan benar dan baik. Jadi MGPA memastikan seluruh areal mulai sirkuit, paddock, dan tribun penonton telah siap digunakan untuk menggelar balapan motor dunia MotoGP seri ke-15 di Mandalika. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi para hadirin sekalian di susul area adanya atau Ribuan personel dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat akan diterjunkan untuk mengamankan perhelatan MotoGP Mandalika. Polisi menerjunkan 3.394 personilnya dari unsur Brimob, Dalmas hingga lalu lintas, ditambah personil TNI yang akan bertugas selama pelaksanaan balapan. Selain memastikan keamanan di arena sirkuit, polisi juga akan melakukan pengamanan di sejumlah objek vital dan mengatur kelancaran lalu lintas penonton keluar masuk sirkuit. Polisi juga melakukan simulasi pengamanan massa aksi untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi tindakan anarkis massa yang ingin menggagalkan MotoGP. Damas awal ya dengan tim negonya. Setelah itu dilanjutkan dengan Dalmas lanjutan, namun situasi itu berkembang dengan menjadi situasi itu menjadi merah sesuai dengan perkap yang ada bahwa apabila situasi itu sudah merah itu yang menangani adalah Satuan Brimob Polda. Nah, itu yang instalasi yang kita lakukan pada saat simulasi. Guna mengantisipasi kemacetan saat gelaran MotoGP, polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas demi kelancaran mobilitas wisatawan keluar masuk kawasan sirkuit. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.